Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sadar sekalian, selamat malam. Aku ngeteknya malam-malam ini jam 11. Oh iya, ini aku diamanahkan oleh penanggung jawab channel ini untuk menceritakan ya, atau ya lebih ke berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman kepada para penonton setia sobat sadar yang R-nya 2 gitu. Ini diamanahkan seperti itu gitu dari penanggung jawab sobat sadar. Uh, oh ya, di sini aku berpakaian seperti ini karena aku di sini posisinya sebagai santri. Asik, santri. Ya pakai kacamata lah sedikit biar jadi saul, santri gaul. Oh iya teman-teman, perkenalkan, nama aku Kaap. Ya, orang-orang pondok tuh atau teman-temanku di pondok biasa memanggilku dengan sebutan Kaap. Ya memang. Jadi aku masuk pondok saat itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2013. Tahun 2013 aku masuk pondok. Sebelumnya aku nggak di pondok, sebelumnya aku di SMP biasa, SMP Islam biasa lah gitu. Nah, karena aku masuk pondok atas kemauan orang tua. Sebenarnya ya, jujur-jujuran aja. Jadi masuk pondok itu kemauan orang tua. Ya karena orang tua melihat aku terbawa arus oleh dunia pergaulan di luar sana lah gitu. Ya teman-teman atau sahabat-sahabat di sini bisa tahu lah bagaimana pergaulan dunia luar sekarang kan. Dan itu setelah aku lulus dari pondok ternyata terjawab. Oh, ini ternyata alasan orang tua memasukkan aku ke pondok tuh ya karena dunia luar seperti ini, dan aku dimasukkan supaya terjaga gitu dari pergaulan dunia luar dan tidak terbawa arus gitu. Karena memang di umur 13 sampai 14 tahun itu ya umur labil lah kita bilang ya, karena kita biasanya sih membutuhkan validasi, membutuhkan pengakuan daripada circle kita, daripada lingkungan kita gitu. Dan di saat umur-umur segitu biasanya kita nggak begitu dekat sama orang tua emang. Kita nggak begitu mendengarkan tidak begitu mendengarkan apa yang orang tua katakan. Jadi kita lebih mendengarkan apa yang teman-teman dan sahabat-sahabat kita katakan, seperti itu. Dan orang tua juga melihat aku saat itu tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada pelajaran daripada kurikulum di SMP yang aku saat itu di tempat aku sekolah ya. Makanya karena waktu itu ranking aku berapa ya? Ranking aku pokoknya ranking 2 atau ranking 5 besar lah, tapi 5 besar itu di bawah, bukan di atas, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya daripada aku tidak bisa berkembang, juga tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah aku dulu, makanya aku dimasukkanlah ke pondok gitu. Ya karena kan banyak ya sahabat-sahabat sekalian yang mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar di pondok gitu, belajar tentang agama, memperdalam ilmu agama gitu. Tapi enggak, sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, di pondok itu sebenarnya enggak juga melulu tentang agama. Oh enggak, itu kalau semisal ada yang bilang seperti itu salah. Enggak melulu tentang agama gitu. Ya di pondok sih menurutku ya kamu cuman
berbeda aja dengan dunia luar. Kalau dunia pondok ya kamu pulang perginya dari asrama terus ke sekolah tempat kamu menuntut ilmu gitu. Kalau di luar kan, kalau di SMA atau SMP luar kan, kamu dari apa namanya, dari sekolah nggak, biasanya kan nggak langsung ke rumah kan, biasanya diajak nongkrong sama temen-temen gitu, sama circle mereka. Kalau di SMP SMA atau SMP luar itu mereka kan dari sekolah bisa aja mereka ngakalin kan, atau misalnya bilang ke orang tuanya ada kegiatan bermanfaat padahal ya nongkrong atau yang lain-lain lah gitu. Jadi dari pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, biasanya kan gitu ya. Ini yang aku dapat dari cerita sahabat-sahabatku yang tidak di pondok ya belajarnya gitu. Kalau di pondok kan memang terbatas, ya aku akuin terbatas. Dari mulai akses sosial media, akses internet, terus menghubungi orang tua pun tidak setiap hari, ada jadwalnya gitu. Dan aturan-aturan pondok memang lebih ketat daripada dunia luar gitu kan. Karena kita dididik menjadi orang yang teratur gitu, tapi banyak anak-anak muda atau santri di pondok tuh menyalahgunakan, atau mereka mempunyai tagline yang mereka biasanya tuh sering mereka gaung-gaungkan, ya aturan itu dibuat untuk dilanggar gitu kan, aturan itu dibuat untuk tidak ditaati. Ya terserah sih, cuman itu akhirnya ada kesalahan berpikir dalam situ. Ya kamu dibuat atau dibikin sebuah peraturan ya supaya kamu menjadi manusia yang teratur gitu, supaya hidup kamu ya seperti manusia pada umumnya, tidak seperti menjadi hewan, tidak menjadi binatang-binatang yang lain gitu, yang mereka memang tidak punya aturan dalam hidup. Berapa lama di pondok? Aku di pondok dari tahun 2013 sampai tahun 2018 gitu. Dan ini aku di pondok yang berbeda ya. Di tahun 2013 sampai tahun 2015 awal aku di pondok Bogor, ada di Bogor, pondok pesantren modern gitu. Nah di tahun 2015 akhir sampai tahun 2018 awal aku di pondok pesantren modern juga, tapi nggak di Bogor, di tengah-tengah kota Tangerang Selatan gitu. Ya aku nggak mau nyebutkan lah nama pondoknya ya, karena aku akan menceritakan banyak hal gitu, apa aja yang aku dapatkan selama di pondok. Apakah anak pondok hanya pure belajar agama atau enggak, soalan apakah di pondok itu nggak ada masalah, apakah di pondok itu hidupnya lempeng-lempeng aja gitu. Jawabannya ya enggak gitu. Ya anak pondok santri itu sama anak-anak SMA ya persis gitu, sama. Maksudnya sama-sama belajar IPA, ya anak-anak IPA sama-sama belajar IPS gitu. Masalah pemahaman di pondok. Nah, masalah pemahaman di pondok tuh ya kita setiap pondok tuh pasti punya permasalahan masing-masing pasti. Setiap santri pasti akan merasakan keluh kesah atau unek-unek yang mereka akhirnya nggak punya wadah untuk menceritakan atau untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan santri gitu ya. Dan itu banyak tidak diketahui oleh para atasan gitu, atau para ustadz. Mereka biasanya tertutup dari ustadz ya, karena kalau permasalahan mereka diketahui oleh ustadz atau pengasuh pondok ya mereka udah pasti akan dihukum gitu. Jadi mereka biasanya ya memilih untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan santri daripada mereka harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Oke.
aku mau coba menceritakan dulu permasalahan di pondok aku ketika aku mondok SMP ya. Berarti tahun 2013 sampai tahun 2014. Mungkin kalau aku gini. Sebenarnya untuk belajar saat itu kurang pas gitu. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru atau ustadz-ustadz di umur 14 sampai di umur 13 sampai 14 tahun gitu. Para pengajar di situ, para guru-guru di situ, mereka kan mengikuti atau menyesuaikan kurikulum dari yayasan gitu. Yayasan aku nggak usah sebutin lah ya. Aku nggak usah sebutin. Apa sih yang kamu pelajari ketika kamu mondok di pas SMP? Kita banyak belajar tentang hukum dan hadis. Ya, kita banyak belajar tentang hukum dan hadis. Kemudian kita banyak belajar tentang bid'ah, akidah, dan ya tauhid gitu. Itu kebanyakan pondok belajar tentang itu gitu. Dasar-dasar dari sebuah agama, yaitu agama Islam ya. Kemudian belajar tentang bid'ah gitu. Dan untuk kita nggak bedah Quran, tapi kita hanya ketika belajar Quran itu ya menghafal udah cukup di menghafal gitu. Jadi makna tentang Quran tuh kita nggak tahu kalau sekarang ya, saat itu sih nggak diajarin ya tentang Al-Quran tuh isinya tentang apa aja gitu, dan nggak diajarin juga konsep ketuhanan tuh kayak gimana. Sebenarnya aku yakin banyak santri-santri yang mereka ingin bertanya tentang apa yang mereka pikirkan, cuman mereka takut, mereka khawatir. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika mereka bertanya, ya, ketika mereka bertanya dan itu muncul pada pikiran mereka, ya, mereka takut dianggap berbeda daripada apa yang diajarkan oleh pengajar atau apa yang semestinya santri pahamin gitu. Dan gak enaknya, ini yang paling gak enaknya, kalau kamu udah berbeda ya, sebagai santri kalau udah berbeda itu hukumannya adalah boykot. Tahu kan boykot kan? Ya, kamu akhirnya dikucilkan dari lingkungan kamu, atau kamu akhirnya apa ya, merasa kok pertanyaanku malah apa ya, kok pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan malah menjerumuskan aku kepada lingkungan sosial lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya dialami oleh banyak santri. Dan apa yang lu rasain ketika lu udah keluar dari pondok itu? Oke, ini dari persepsi aku ya. Mungkin yang saya santri-santri lain mungkin berbeda gitu. Gimana cara menanggapinya itu silahkan, hak kalian lah. Aku kan 2015 aku lulus 2015, sorry. Gue lulus 2015. Disitulah aku lebih banyak memendam dan lebih banyak diam. Kenapa? Karena ketika ajaran-ajaran yang diajarkan di pondok itu dibawa ke tengah kota, itu akan menimbulkan banyak perdebatan, akan menimbulkan kontradiktif yang sangat besar gitu. Kenapa? Oke, ini ya aku mau bocorin ya apa yang aku rasain. Jadi ketika aku keluar dari pondok, aku lulus dari pondok di SMP,
aku merasa aku orang yang paling ngerti tentang agama. Aku merasa aku yang paling benar gitu. Contoh gini deh, banyak kan di pondok aku tuh lingkungannya celana harus di atas mata kaki. Karena kalau di bawah mata kaki, biasa disebut isbal, itu tempatnya di neraka. Memang ada hadisnya gitu. Tapi makna dari hadis tersebut adalah ketika kalau kamu di bawah mata kaki, karena kamu sombong, ya karena kamu sombong, nah itu, jadi maknanya itu adalah dari kesombongan tersebut gitu. Bukan dari identitasnya, bukan dari penampilannya, bukan. Cuman banyak yang akhirnya salah kaprah tentang penafsiran hadis tersebut ya. Artinya semua orang yang menggunakan celana di bawah mata kaki udah semua tempat di neraka. Itu menurutku saat itu ketika aku lulus dari pondok tersebut, soal isbal di bawah mata kaki. Kemudian soal bid'ah, aku juga jadi orang yang gampang membid'ahkan orang gitu. Kayak apa ya, lupa aku, kayak maulid nabi bid'ah, kemudian pakai beduk tuh bid'ah gitu, terus pakai mikrofon juga bid'ah, terus naik mobil main handphone juga bid'ah. Karena di zaman Rasul itu tidak ada. Jadi apa yang aku tangkap dari ketika aku belajar ilmu agama di pondok itu ya, itu aku lulus dari situ, aku gampang membid'ahkan orang, dan kemudian gampang mengharamkan sesuatu gitu. Karena memang ketika kita belajar di pondok, kita tidak mengupas gitu, dari mulai kenapa contohnya musik deh, kenapa musik diharamkan, kemudian apa penyebab sampai musik diharamkan, dan apa ya, ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya, pasti ada sejarahnya, kayak kalau di Al-Quran tuh asbabun nuzulnya, penyebab kenapa diharamkannya musik, intinya gitu. Itu nggak dijelasin, jadi kita telan mentah-mentah aja. Udah musik haram, udah fix gitu. Kayak terus isbal haram. Dan kemudian outputnya adalah gampang mengharamkan sesuatu, ngerti ya? Jadi kira-kira gitulah. Terus yang selanjutnya, ya, dan ketika aku berbeda pendapat dengan orang-orang gitu, dengan orang-orang selain aku yang sama-sama Islam, udah saat itu aku langsung ngejudge kalau dia tuh kafir gitu, langsung ngejudge kalau dia tuh tempatnya di neraka. Itu faktanya seperti itu. Coba kamu ya, yang merasa dirinya itu juga, coba di komen di bawah ini deh, coba di komen ke bawah ini. Karena aku yakin banyak banget santri-santri yang belum speak up aja soal ini gitu. Jadi ya banyak kan membahas seputar hukum, itu aja. Banyak membahas seputar hukum, akhirnya dengan kita belajar hukum, kita jadi ahli dalam menghakimi orang. Itu yang aku yang aku mau berpesan kepada para orang tua, jangan asal memasukkan anaknya ke pondok gitu. Coba ditelah dulu, coba dicari tahu dulu apa pemahaman yang dianut oleh pondok tersebut gitu. Ya bahayanya kayak aku ini gitu, produk-produk yang kayak aku tuh banyak banget, dan itu mereka berkeliaran di mana-mana. Ya mungkin sebagian orang akan menganggap kalau ini tuh kayak apa ya, kayak radikal gitu ya. Nah pas di SMA itu udah agak mendingan tuh, ya udah sedikit lebih mending lah daripada di pondok gitu. Daripada di SMP ketika aku belajar melanjutkan pondok di SMA. Karena kan di tengah kota ya, pasti agak lebih fleksibel lah. Dan di situ aku banyak belajar tentang apa ya, menyalurkan hobi gitu.
dan belajar tentang kitab kuning. Akhirnya aku ketemu gitu loh kitab kuning, karena di SMP nggak ketemu tuh sama yang namanya kitab kuning. Terus kemudian ketemu juga namanya tafsir Jalalain. Akhirnya ngerti apa sih yang di dalam Al-Quran tuh apa gitu. Dan tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga memahami, membaca tafsiran dari para ulama-ulama terdahulu gitu, yang mereka memang udah ahlinya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Dan belajar tentang adab-adab, kemudian etika-etika gitu. Ya dari situ juga aku belajar berorganisasi. Ada organisasi kayak semacam kalau di sekolah tuh namanya OSIS lah ya. Cuma kalau di pondok namanya beda lagi. Gitu. Ya ketemu dengan banyak teman-teman yang berlatar belakang berbeda dengan aku. Dan aku kebetulan angkatan pertama di pondok SMA ya. Gitu. Jadi ya bener-bener melihat pembangunan pondok dari yang awalnya cuman tanah doang, ya kan, sampai kemudian menjadi sebuah bangunan yang tertata rapi dan tersusun dengan baik, tersusun dengan indah. Ya tapi apakah kalau pas SMA itu udah agak sedikit lebih terbuka pikirannya gitu. Karena memang dari pengasuhan pondok di SMA aku, memang dia lebih fokusnya kepada akademiknya gitu daripada ilmu agamanya gitu. Tapi apakah nggak belajar ilmu agama? Ya belajar ilmu agama juga, tapi ya nggak sedalam itulah, nggak kayak orang-orang kuliahan gitu, nggak kayak orang-orang yang memang kental banget ilmu agamanya. Enggak juga. Kalau di SMA aku, kita lebih banyak mendiskusikan atau belajar tentang akademiknya lah gitu. Dan kemudian keluar dari situ ya banyak memegang bekal lah dari apa yang diajarkan di SMA, di pondok gitu. Ya banyak juga sih sebenarnya yang ada santri-santri yang menomorsatukan akademik dan menomorsatukan ilmu agama ada. Dan ada juga santri-santri yang menomorsatukan ilmu agama dan menomorduakan akademik, ada juga gitu. Jadi tapi itu pilihan masing-masing sih. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk akhirnya kamu harus menomorsatukan ilmu agama, kamu harus menomorsatukan ilmu pengetahuan. Itu terserah dia, itu hak-haknya dia. Jadi itu udah di luar kuasanya daripada pengasuh tersebut, pengasuh pondok SMA itu. Terakhir deh ya, pesan buat para santri, ada satu prinsip yang yang ini harus dipegang juga nih oleh para santri. Aku mengutip kalimat ini dari Bang Panji Pragiwaksono, founder stand up comedy Indonesia. Begini bunyinya: sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, gitu ya. Ya karena gini, karena ya santri dengan anak SMA biasa kan itu kan beda ya kan, gitu kan. Santri kan dibekali dengan ilmu agama, sedangkan anak SMA dibekali ilmu agama juga sih, cuman nggak seintens santri pada umumnya gitu. Yang membedakan santri dengan anak SMA luar kan di agamanya gitu kan ya. Cuman apakah santri-santri di pondok itu pintar-pintar, atau apakah santri-santri di pondok itu juga ngerti tentang agama? Belum tentu gitu. Tergantung kebiasaan santri tersebut di dalam pondoknya ngapain aja. Apakah mereka benar-benar mempelajari agama dengan betul-betul, atau mereka lebih banyak mainnya, atau mereka lebih banyak bersenda guraunya gitu. Yaitu kembali kepada santri masing-masing. Ya buat kalian-kalian yang masih mengeneralisir kalau santri itu udah pasti ngerti tentang agama, ya belum tentu juga. Coba kamu tanya dulu ke dia,
apakah apakah dia selama di pondok itu benar-benar mendalami ilmu agamanya atau malah mendalami akademiknya gitu. Terus yang kedua, santri itu punya beban loh, maksudnya punya beban untuk menyampaikan apa yang kalian pelajari dalam pondok pesantren itu. Ya karena anak-anak SMA luar, anak-anak luar yang tidak mendapatkan pengalaman mondok di pondok pesantren, ya mereka nggak tahu apa yang dipelajari di pondok pesantren tersebut gitu. Dan itu jadi tanggung jawab buat santri deh kalau menurut aku ya. Jadi tanggung jawab untuk santri untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan apa yang semestinya mereka tahu itu sebagai anak muda yang kisaran umur 17 sampai 20 tahunan gitu. Ya semangatlah para santri-santri. Dan kalau misalnya ada anak-anak muda yang yang mungkin tidak mendapatkan pengalaman mondok di pesantren gitu, boleh banget nanya-nanya ke santri-santri. Untuk yang berbeda agama juga, silahkan. Kalian beruntung banget tuh kalau misal punya kalian ya yang non Islam yang kemudian mendapatkan teman atau sahabat yang ternyata dia nyantri, ternyata dia mondok dulunya di pondok pesantren. Kalian bisa banyak belajar tuh sama mereka tuh tentang keislaman atau tentang bagaimana beragama dengan baik, gitu. Ya kira-kira itulah sedikit cerita dari aku ya Kak. Ya semoga apa yang aku sampaikan ngena dari ke orang tua, ngena juga ke anak muda, dan ngena juga terutama pada santri-santri yang nonton video ini ya. Kalau kalian mau nyebarin boleh banget, udah diizinkan oleh penanggung jawab daripada YouTube ini gitu. Sekian dari aku Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.